Paloh kena kutukannya sendiri, Syahrul Limpo diobok-obok KPK, janji Surya Paloh bubarkan Nasdem ditagih. Modern. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman. Jumlahnya secara kuantitas ada 12 pucuk ya. Sejauh ini yang sedang kami lakukan proses penyidikannya terkait dengan perkara ini adalah berkaitan dengan dugaan korupsi. Ini kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya ya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, gitu ya. Ini adalah bumerang buat Surya Paloh. Minta kepada Tuhan untuk Partai Nasdem supaya memimpin, mengatur negeri ini. Dan dia mengatakan, kutuklah kami, kutuklah saya katanya, kalau kami mengkhianati bangsa dan negara ini. Dan bagi saya, koruptor itu adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Jadi artinya Pak Surya Paloh termakan omongannya sendiri, terkena kutukan yang diucapkan sendiri. Tuhan itu tidak tidur Pak Surya Paloh. Makanya hati-hati menata kata. Selain mempengaruhi Nasdem dalam sisi finansial, itu juga merusak nama Nasdem dengan hebatnya. Nasdem setengah mati menyelamatkan diri dari banyaknya serangan negatif ke partainya. Tetapi api sudah terlanjur membesar. Dan kasus ini selain meruntuhkan nama Nasdem, juga mempengaruhi suara untuk Anies Baswedan yang terus-menerus merosot sampai hanya belasan persen saja di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Santer beredar rumor Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tersangka terhadap Menteri Pertanian RI, sekaligus politisi Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka ini seolah membuka sejarah lalu. Tak sedikit publik yang mengungkit kembali pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang akan membubarkan Partai Nasdem jika ada kadernya yang terlibat tindak pidana korupsi. Hal itu keluar dari mulut Paloh saat memberikan pembekalan caleg pada 3 Juni 2015 silam. Setelah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate yang juga menjabat Menkominfo Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 berstatus tersangka dan resmi ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus penyediaan infrastruktur BTS, kini mentan Syahrul Yassin Limpo dikabarkan terjerat kasus serupa. KPK menggeledah rumah dinas mentan Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra 5 nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 28 September 2023. Syahrul juga sebelumnya sudah diperiksa KPK Senin 19 Juni 2023 lalu terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan, salah satunya menyangkut jual beli jabatan. Kasus yang menyeret Syahrul itu ditengarai merupakan kasus dugaan penyalahgunaan laporan pertanggungjawaban suap menyuap, gratifikasi, dan penggabungan beberapa perkara. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, penyidik telah meningkatkan status dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan. Menurutnya, penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ditangkapnya SCL itu sekaligus menambah catatan kelam kader Nasdem yang kudu berurusan dengan hukum. Kondisi yang lantas kembali memunculkan niat mengejar Surya Paloh yang katanya akan membubarkan Partai Nasdem kalau sampai ada kadernya yang terkena kasus korupsi. Ah, yang benar Bang Paloh. Melihat hal itu, publik pun ramai-ramai menagih janji Paloh akan bubarkan Nasdem jika ada kadernya terlibat korupsi. Memang, ucapan yang diketahui digemakan Surya Paloh sekitar 2015 itu dimaksudkan jika terjadi tindak pidana korupsi yang terstruktur dan sistematis, bukan secara personal. Namun tetap saja, omongan itu diragukan karena selang 8 tahun dari ucapan itu, masih saja ada kader Nasdem yang terjerat korupsi. Namun apapun analisis dan alasan yang diberikan,
Siapapun kita pasti setuju kalau tindak pidana korupsi selama ini sudah menghambat kemajuan bangsa. Korupsi BDS dan Kementan yang menjerat kader Nasdem bahkan tak hanya merugikan negara secara materi hingga triliunan rupiah, tapi juga menunda maju dan berkembangnya kualitas SDM kita karena impian mewujudkan tol langit. Lewat tersedianya jaringan internet di seluruh Indonesia menjadi kandas akibat proyeknya dikorupsi oleh begundal-begundal yang doyan duit tapi nggak pernah mempedulikan kepentingan dan kemajuan negeri ini. Bahkan, banyak proyek yang melibatkan pangan juga terhambat akibat ulah kader Nasdem. Tentu kalau mereka peduli sama kemajuan bangsa ya jelas nggak akan korupsi toh ya. Masa orang korupsi duit atau proyek negara sekaligus peduli sama kepentingan bangsa? Kalau kata para pelawak Sri Mulat, itu namanya hil yang mustahil. Inilah karma dan kutukan yang harus diambil oleh Surya Paloh. Janji-janji manis yang dulu ia suarakan, kini ditagih karena ulah kader-kadernya sendiri. Bahkan, Nasdem terancam dihukum publik dengan meninggalkan alias tidak memilih pada pemilu 2024 sekaligus menolak memilih paslon yang diusung Nasdem pada Pilpres 2024 nanti. Atau mungkin, Nasdem akan bubar sendiri karena suara partai ini sudah nyungsep. Bukan hanya karena telah mengusung Anies menjadi capres, tapi memang rakyat pada umumnya tidak akan pernah lagi memilih Nasdem. Akhirnya, lambat laun, yang dulunya suara Nasdem sebesar 6,74% nyungsep menjadi 1,5% atau bahkan 0,5% di bawah dari PSI. Bisa jadi kan? Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Mantap, survei elektabilitas SMRC di Jatim Ganjar Pranowo makin kokoh. Prabowo Subianto turun drastis, Anies Baswedan anjlok parah. Gandeng Caimin, suara Anies malah nyungsep. Artinya di Jawa Timur, di mana deklarasi itu terjadi, tidak membuat Anies Baswedan menjadi menguat. Kira-kira untuk sementara ini ya, di hasil survei pada tanggal 2 sampai tanggal 11 September bulan ini. Jadi awal bulan ini. Jawa Timur ini tetap menjadi basis Ganjar, kira-kira begitu. Jadi sementara ini ya, jadi Jawa Timur ini 44%, kalau calonnya 3 seperti ini, 44% Ganjar di Jawa Timur ini, dan Prabowo 23% gitu. Jadi kalau di angka ini Ganjar unggul cukup signifikan terhadap kedua calon ini, terutama kepada Anies Baswedan, ya kan, selisihnya 30%, gitu ya. Jadi kita melihat itu. Nah, dan kalau dilihat berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, mayoritas pemilih PKB itu adalah mendukung sosok Ganjar Pranowo. Nah, jadi itulah alasan mengapa elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin justru semakin merosot pasca deklarasi sebagai capres dan cawapres. Dan dari semua ini, maka saya dapat menyimpulkan kemungkinan besar pasangan Anies dan Caimin ini akan tersingkir di putaran pertama. Ada satu capres yang tidak diperhatikan, bahkan sudah tidak lagi diomongkan, yaitu Anies Baswedan. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya, meski dia tetap berada di nomor 3. Catat ya. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Hasil survei terbaru yang dirilis Saiful Mujani Research Center atau SMRC menemukan suara bakal calon presiden Anies Baswedan tak menguat di Jawa Timur. Meski sudah menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, Saiful Mujani menyebut survei nasional ini mulai dilakukan secara tatap muka pada 2 September persis saat deklarasi Anies Caimin atau Amin dilakukan. Survei berlangsung hingga 11 September 2023. Ia merinci Anies Baswedan hanya mengantongi 14,2% di Jawa Timur. Usai deklarasi dengan Caimin, suaranya masih kalah telak dari Prabowo Subianto 23% dan Ganjar Pranowo 44%. Bahkan, Saiful menyebut suara Anies di Jatim ternyata lebih rendah usai menggandeng Caimin pada survei sebelumnya 31 Juli sampai 21 Agustus 2023. Suara Anies di survei SMRC mencapai 20,4%. Lalu dalam simulasi SMRC teranyar, Amin juga kalah melawan Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Prabowo Subianto, Erick Thohir.
Hasilnya, Anies Muhaimin hanya mengantongi 12% suara di Jatim alias kalah telak dari Ganjar Ridwan Kamil 46% dan Prabowo Erik 23%, sedangkan 19% lainnya tidak menjawab. Dari hasil riset itu, Saiful mengaku pihaknya menilai mungkin Anies Muhaimin masih butuh waktu untuk mengkampanyekan Anies. Pasalnya, sampai survei terakhir SMRC ini sama sekali belum terlihat adanya perkembangan positif suara Amin, khususnya di Jatim. Saiful mengatakan kalau suara di Jawa Timur saja sulit berubah dan membawa Anies unggul atas Ganjar serta Prabowo. Sulit berharap kemenangan Amin di daerah-daerah lain di Indonesia. Perpindahan Caimin yang semula diperkirakan akan bergabung dengan Prabowo